Baik, terima kasih Pak Samsudin dan selamat datang. Terima kasih Bu Dr. Emi Tipu Lestari, MPD, dosen pendidikan sejarah IKIP-PGRI Pontianak. Sehat-sehat ya Bu Emi J. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Baik, pada malam hari ini para hadirin dan saudara-saudara sekalian, kita akan mencoba menimba ilmu berkaitan dengan satu topik yang menarik yang kita kemas dalam acara Bincang Pendidikan. Topik kali ini mengambil satu penekanan mengenai kearifan lokal dalam pendidikan. Setengah jam ke depan kita akan mendengarkan bagaimana ini kearifan lokal di dalam pendidikan yang akan diurai oleh Ibu Dr. Emi Tipu Lestari. Sebagai pengantar, saudara-saudara sekalian, bahwa nampaknya memang pendidikan ini belum menjadi bagian untuk menyelesaikan masalah dari problem yang dihadapi, problem-problem sosial yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari. Kelihatannya pendidikan ini justru semakin tercerabut dari akarnya ialah komunitas terdekat dari penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Hal itu tepat seperti yang digambarkan oleh sastrawan besar kita, almarhum Mas Rendra, dengan judulnya Kisah Seonggok Jagung, di mana puisi tersebut menggambarkan bagaimana seorang pemuda yang hanya karena menguasai teori-teorinya, di situ hanya memandang jagung. Jagung itu ibarat satu permasalahan. Dia tidak bisa menyelesaikan, dia bingung, malah dia justru asing di dalam lingkungannya sendiri. Nah, karena itu berangkat dari itu, karena potret itu sudah jauh atau berpuluh-puluh tahun, jadi sekitar tahun 70-an yang lalu, potret pendidikan dengan realitas sosial itu ada semacam gap atau ada semacam jarak, di mana pendidikan tidak mampu memotret secara jeli atau menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya idealnya memang kearifan lokal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan, sehingga pendidikan terasa menjadi membumi. Pendidikan ini menjadi ketika kita berikan bekal kepada anak didik kita, itu tidak merasa asing dengan lingkungan sekitarnya. Ini sebagai pengantar lah untuk detailnya barangkali seberapa urgensinya kearifan lokal ini menjadi perspektif atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan yang kita alami. Marilah kita dengarkan pemaparan pemikiran dari Dr. Emi Tipu Lestari, MPD, dosen pendidikan sejarah IKIP-PGRI Pontianak. Bu, dipersilakan 20-25 menit ke depan untuk mengurai tema kita malam hari ini. Dipersilakan Ibu. Terima kasih kepada Bapak Dr. Untoro Haryadi atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati panitia bincang pendidikan pada pagi hari ini, Bapak Dr. Untoro Hadi Haryadi. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sedikit pengetahuan saya tentang kearifan lokal dalam pendidikan. Kalau berbicara tema tentang pada pagi hari ini kearifan lokal dalam pendidikan, tentu itu terdapat dua konsep, yaitu kearifan lokal dan pendidikan. Harapannya seperti yang disampaikan oleh Bapak Untoro tadi, bahwa kedua konsep itu dapat bersinergi dalam pendidikan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Baiklah, sebelum kearifan lokal dalam pendidikan, perlu diketahui bahwa konsep yang pertama mengenai kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan atau bahasa latinnya disebut sebagai wisdom lokal, gitu ya. Lokal adalah lokal, jadi local wisdom, atau orang menyebutnya sebagai local genius, gitu ya. Lokal berarti tempat, ya. Kemudian kalau wisdom itu merupakan kearifan atau kebijaksanaan. Secara umum, local wisdom merupakan sebuah gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, kemudian penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakatnya. Nah, kearifan lokal ini merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci dari firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada dalam masyarakat. Kemudian kearifan lokal itu terbentuk sebagai sebuah keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti yang luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Karena meskipun bernilai lokal, akan tetapi di dalam kearifan lokal memiliki value yang terkandung di dalamnya yang dianggap sangat universal. Kearifan lokal ini merupakan dasar untuk pengambilan kebijakan pada level lokal, baik berupa bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat pedesaan. Di mana di dalam kearifan lokal terkandung pula kearifan budaya lokal, yaitu pengetahuan mengenai lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Nah, norma dalam masyarakat, seperti kita ketahui, itu terdapat 4 norma, yaitu norma agama, norma sosial, norma kesopanan, dan norma hukum. Adapun norma agama dan norma kesusilaan itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk umat manusia, penyempurnaan manusia. Jangan sampai manusia itu memiliki perilaku yang jahat. Sementara norma kesopanan dan norma hukum itu dibuat untuk bertujuan untuk perbuatan yang konkret, untuk ketertiban masyarakat, jangan sampai ada korban. Norma keagamaan dan norma sosial itu berisi, isinya itu ditujukan kepada sikap batiniah kita, ya, untuk keperluan kebutuhan rohani kita. Sementara norma kesopanan dan norma hukum ditujukan pada sikap lahiriah kita. Nah, di mana norma keagamaan itu berasal dari Tuhan, norma kesusilaan berasal dari diri kita. Kemudian norma kesopanan dan norma hukum itu merupakan kekuasaan yang di luar individu, tetapi memaksa, berasal dari masyarakat yang telah disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian sanksi, norma keagamaan itu sanksinya berasal dari Tuhan. Jadi apabila kita tidak menaati akan mendapat dosa, kalau menjalankan perintahnya akan mendapatkan pahala. Sementara nilai norma kesusilaan itu sanksinya berasal dari diri kita sendiri.
Kemudian norma kesopanan itu sanksinya berasal dari masyarakat secara tidak resmi atau tidak tertulis yang telah berlaku pada masyarakat itu. Kemudian norma hukum berasal dari masyarakat dan secara tertulis. Jadi bedanya norma kesopanan dan norma hukum sama-sama memberikan sanksi, yang satu dari masyarakat, yang satu resmi dibuat secara hukum oleh negara. Kemudian daya kerjanya, norma keagamaan membebani kewajiban, begitu juga norma kesusilaan dan norma kesopanan itu membebani kewajiban setiap individu. Sementara yang membedakan dengan norma hukum yaitu membebani kewajiban dan memberikan hak. Gitu ya. Selanjutnya, nah bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat itu dapat berupa nilai. Nilai merupakan atau value itu merupakan penghargaan ya. Kemudian yang kedua berupa norma. Norma itu sebuah aturan atau kaidah perilaku masyarakat yang berisi perintah, larangan maupun sanksi. Kemudian ada etika. Etika itu merupakan konsep penilaian sifat kebenaran berdasarkan tradisi yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kemudian kepercayaan, ini merupakan keyakinan, di mana kita ada 5 agama, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kemudian Katolik gitu. Ditambah lagi kepercayaan Konghucu ya. Kemudian selanjutnya yaitu bentuknya adat istiadat, merupakan tradisi yang berusaha untuk dilestarikan. Kemudian bentuk selanjutnya yaitu hukum adat, itu merupakan aturan yang mengikat dan tidak tertulis yang berlaku secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Serta ini ada aturan-aturan khusus yang tercipta di dalam masyarakat. Nah, oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat, maka fungsinya pun bermacam-macam. Nah, beberapa fungsi kearifan lokal misalnya. Yang pertama, kearifan lokal yang berkaitan dengan konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Nah, itu ada fungsinya sebagai konservasi untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam, misalnya hutan, pelestarian hutan, kemudian air dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sebagai pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup gitu ya. Kemudian yang ketiga, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya sebagai petua, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Biasanya ini berupa dalam contoh syair, misalnya dalam syair itu ada nilai-nilai petua, kepercayaan, sastra, maupun pantangan. Kemudian fungsi kearifan lokal selanjutnya yaitu bermakna sosial. Misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat. Kemudian bermakna sosial itu terdapat pada upacara daur pertanian seperti yang ada di Kalimantan Barat, contohnya tentang tradisi nugal. Kemudian bermakna etika dan moral, dan terakhir bermakna politik. Nah, Indonesia dengan berbagai suku bangsa mempunyai keanekaragaman kearifan lokal, kearifan tradisional, dan budaya yang di dalamnya terkandung nilai-nilai etik dan moral, serta norma-norma yang sangat mengedepankan pelestarian fungsi, terutama di sini saya contohkan lingkungan ya. Nilai-nilai tersebut menyatu dalam kehidupan masyarakat setempat, menjadi pedoman dan dalam berperilaku dan berinteraksi dengan alam, memberikan landasan yang kuat bagi pengelolaan lingkungan hidup, menjadikan hubungan antara manusia dengan alam menjadi lebih selaras dan harmoni sebagaimana ditunjukkan dalam pandangan manusia pada fase pertama evolusi hubungan manusia dengan alam, yaitu pankosmis gitu ya. Nah, salah satu contoh misalnya kearifan lokal yang akan syarat nilai-nilai itu contoh di Kalimantan Barat, yaitu dengan adanya perladangan, di mana
etnik Dayak biasanya menyebut Bauma Taun atau Buma atau Bahuma Batahun gitu ya. Karena Dayak sendiri, etnik Dayak sendiri itu terdiri berjenis-jenis etnik Dayak ya, ada Kanayan, Ahe dan lain sebagainya. Nah, di mana peladangan atau nugal di sini dilakukan secara rotasi atau berputar dengan menerapkan masa bera, yaitu setelah pembakaran itu. Nah, mereka mengenal tabu sehingga penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian sederhana dan ramah lingkungan. Jadi pada tradisi ini menanam padi itu tidak mengenal pupuk, kemudian masih mengenal perladangan dengan cara pembakaran. Di mana pembakaran ini tidak menimbulkan sebuah polusi, akan tetapi pembakaran tersebut dapat dijadikan sebagai pupuk, sehingga itu bisa mengurangi polusi atau efek dampak negatif pupuk kimia. Ya. Itu salah satu contoh kearifan lokal yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kearifan lokal yang sebenarnya merupakan modal sosial tersebut dalam perspektif pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan salah satunya, itu kiranya penting untuk digali, dikaji, dan ditempatkan pada posisi strategis untuk dikembangkan dan menuju pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ke arah yang lebih baik. Jadi kearifan lokal tersebut sangat pentingnya kearifan lokal dalam pendidikan tersebut. Itu di dalam pendidikan melahirkan kajian tersendiri, seperti halnya di perguruan tinggi itu melahirkan nama mata kuliah etnopedagogik gitu ya. Di mana etnopedagogik itu merupakan pemahaman tentang beragamnya budaya Nusantara yang merupakan sesuatu yang penting untuk dipahami oleh mahasiswa atau generasi selanjutnya untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap budaya daerah itu memiliki ciri khas yang membedakan dengan daerah lain. Nah, harapannya melalui ini identitas ciri khas kelompok itu masih terpelihara. Nah, selain mereka memelihara identitas kelompoknya, harapannya melalui etnopedagogik ini memberikan pemahaman akan tumbuhnya kesadaran terhadap perbedaan budaya, sehingga terciptanya sikap multikulturalisme pada generasi sekarang ini dan yang akan datang. Nah, etnopedagogik atau kearifan lokal dalam pendidikan ini, kerangka berpikirnya adalah sebuah proses knowledge dan value dari sosial culture yang ada di dalam masyarakat. Jadi di sini pendidikan dan budaya tidak dapat dipisahkan. Nah, menyelami pendidikan melalui etnopedagogik, ya, bahwa etnopedagogik ini sangat relevan dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, di mana di undang-undang itu menginginkan bahwa sumber daya manusia Indonesia itu tidak cerdas saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi cerdas juga dalam iman dan takwa, dalam karakter. Untuk itu faktor peserta didik, pendidikan, lingkungan dan sarana, serta orang tua atau wali siswa itu harus bersinergi untuk mensukseskan pendidikan etnopedagogik itu. Nah, pendekatan etnopedagogik ini seperti hanya tadi yang disampaikan Pak Untoro bahwa ini lebih membumi, di mana pengajarannya menggunakan nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal daerah setempat, sehingga hal-hal atau nilai value yang sikapnya menghambat itu untuk dihadapi. Kemudian nilai kultural yang baik itu untuk dimanfaatkan, dilestarikan, dan diamalkan. Nah, ini aplikasinya di dalam sekolah-sekolah biasanya berupa mulok. Jadi harapannya dengan etnopedagogik ini tidak hanya mulok belaka sebagai aksesoris, tapi aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Buku menurut
2 menit lagi ya, Bu. Ya. Menggagas sama pedagogik, jadi seperti hanya yang saya sampaikan tadi bahwa pendidikan berbasis kearifan lokal dalam berbagai ranah seperti pengobatan, seni bela diri, lingkungan hidup, pertanian, ekonomi, pemerintahan, serta sistem penanggalan dan sebagainya. Nah, kearifan lokal ini yang sudah teruji, mudah diadaptasi, ya, mudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah ada, mungkin anak didik kita sudah terbiasa, hendaklah kita lestarikan, kita pelajari di secara formal gitu ya, dan informal dilaksanakan sehingga akan tercipta tujuan pendidikan itu. Nah, etnopedagogik saya contohkan dalam kasus Dayak tadi secara universal itu terdiri dari 3 aspek, yaitu tujuan hidup, di mana kita menginginkan hidup sejahtera, tentram, tenang, dan merdeka gitu ya. Konstelatnya atau semboyannya kalau di dalam etnis Dayak itu adil, kata lino, baju ramen, kak surada, basengat, kak jubata, adil, yang artinya adil kepada sesama, berjamin hidup kepada surga, kehidupan berasal dari Tuhan. Artinya apa ini? Bahwa kehidupan itu seimbang antara hablu minallah dan hablu minanas gitu ya. Bagaimana cara pencapaian tujuan ini? Yaitu berperilaku budaya yang nyata dan operasional serta diwariskan turun-menurun melalui pendidikan. Etnopedagogik adalah jalan yang bijak ya menuju revitalisasi pendidikan. Jadi harapannya lembaga pendidikan bukan hanya sebagai pusat belajar mengajar, tetapi juga sebagai pusat penghayatan dan pengembangan budaya. Ya, ini dikutip oleh Pilar bahwa pengenalan terhadap budaya lokal peserta didik sangat diperlukan sehingga mereka dapat menghayati budaya dan dirinya sendiri. Mungkin itu saja dari saya tentang kearifan lokal dalam pendidikan, yaitu yang beraplikasi dalam etnopedagogik. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Ibu Dr. Emi Tipu yang sudah memberikan satu pemahaman rinci mengenai apa itu kearifan lokal, dan di akhir tadi bagaimana beliau mencoba memberi penegasan bahwa memang ada keterkaitan antara pendidikan dan kearifan lokal dengan apa yang sudah dikonsepsikan sebagai istilah etnopedagogik. Dengan etnopedagogik ini menurut beliau sebenarnya problem-problem setempat itu bisa bisa direkam atau disusun sebagai satu materi pendidikan. Tidak saja itu di perguruan tinggi, tetapi barangkali sudah bisa dimulai sejak dini yang beliau istilahkan tadi sebagai mulok atau muatan lokal. Dan saya kira ini yang menjadi solusi sehingga harus menjadi perhatian utama agar agar pendidikan tidak menjauh, agar pendidikan tidak lari dari masyarakatnya. Di awal tadi Bu Emi mencontohkan bagaimana sistem pertanian di Kalimantan Barat atau di saudara-saudara kita masyarakat Dayak. Tentu yang punya kearifan lokal di bidang pertanian tidak hanya di Kalimantan Barat, tetapi dari dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudara kita pasti punya pengetahuan tentang itu, entah itu di bidang pertanian, mungkin juga di bidang-bidang yang lain, bidang kesehatan dan lain-lain. Namun demikian, contoh yang disampaikan oleh Bu Emi tadi sebenarnya mengajak kita semua. Marilah kita gali budaya dan kondisi geografis sebagai cerminan dari kearifan lokal masing-masing suku ini amat kaya, amat luas, dan amat banyak. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak menempatkan kearifan lokal ini sebagai sumber pengetahuan juga, sekaligus sebagai sumber penyelesaian masalah yang ada di tempat itu. Baik, luar biasa. Terima kasih apa yang sudah disampaikan Bu Emi ini akan kita share dan akan kita sebarluaskan.
tentu di tengah-tengah keprihatinan kita bersama pada kondisi saat ini, masih menghadapi suasana pandemi, masih banyak terjadi kekerasan dan masalah-masalah sosial lain. Harapannya dengan memahami apa yang disampaikan oleh Bu Emi tadi mengenai etnopedagogik, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita semua, khususnya kita yang selama ini mengabdikan diri pada bidang pendidikan, sehingga nanti generasi yang akan datang atau anak-anak kita, cucu-cucu kita, sekali lagi tidak tercerabut dari tempat tinggalnya, tidak tercerabut dari lingkungan dekatnya, sehingga ketika nanti menghadapi masalah, maka mereka dapat memberikan solusi atau jalan keluar yang tepat, dan tentu karena ini masalah berdekatan dengan lingkungan, pasti sustainability atau keberlanjutannya terjaga. Bu Emi, sebenarnya kita mau melanjutkan, tetapi kita harus berpisah. Waktulah yang membuat kita harus berpisah. Tapi sekali lagi, apa yang disampaikan Bu Emi, walau tidak lebih dari 1 jam, ini tadi saya hitung menitnya 28 menit, mudah-mudahan konsepsi tentang etnopedagogik ini menjadi pemahaman kita semua, dan inilah nanti yang akan menjawab bahwa pendidikan tidak keluar dari wilayah, pendidikan itu tetap berakar dengan kearifan setempat. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, marilah forum ini kita akhiri. Saya atas nama teman-teman panitia yang menyelenggarakan acara Bincang Pendidikan, apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, panitia juga mengucapkan terima kasih atas waktu luang Bu Emi membersamai kita dan berbagi pengetahuan untuk kita semua. Akhirnya dengan ucapan salam hangat, salam sehat, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Emi, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi ya.